Yaku minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Yaps, beberapa malam yang lalu ya, setelah melihat video Mas Ferry Irwandi bareng sama teman-teman stres, sangat menyenangkan kan? Penuh haru dan ketawa ketiwi mengingat berbagai macam flashback yang telah disajikan di video Mas Ferry. Well, kali ini Mr. K bukan mau ngeriak ya, tapi sedikit cerita, maybe bisa dibilang menambahkan strong damage. Barangkali kalau kalian sudah nonton video Mas Ferry Irwandi, kalian nemu video Mr. K ini, maka kalian akan ngerti kenapa One Piece begitu dicintai ratusan juta orang. Yes, kalian gak salah dengar, ratusan juta orang. Dan perlahan tapi pasti mulai meracuni banyak fans-fans baru, baik itu fans anime manga maupun fans yang sebelumnya belum kenal dunia anime manga. Penasaran kan? Ya, Mr. K sama sih. Maka dari itu, let's begin the journey. Tanpa kita sadari ya, serial yang udah menemani kita sejak kecil ini ternyata semakin membesar dan mendapatkan sorotan yang jauh lebih banyak daripada yang kita kira. Karena emang udah bukan rahasia lagi kalau serial One Piece ini guys banyak disukai oleh para fans-fans yang udah cukup bangkotan. Tapi ternyata popularitas dari One Piece sendiri sepertinya udah semakin jauh berkembang sangat luar biasa. Makanya banyak orang-orang baru yang mulai memperlihatkan ketertarikan untuk mulai membaca One Piece. Terus kalau biasanya anime atau manga seringkali dibilang untuk orang-orang yang nolep yang nggak punya kegiatan, mungkin pemikiran itu bakal berubah jika Mr. K bawakan bukti-bukti beberapa fans yang udah cukup lama atau baru mau mulai membaca One Piece. Kayak misalnya aja sutradara ternama dari Hollywood, Taika Waititi, yang udah menyutradari sekaligus menulis skenario untuk film-film di Hollywood sana. Contoh film terbaru yang dia sutradarai adalah film Thor Love and Thunder. Ternyata guys, Taika Waititi pernah terlihat menggunakan atasan yang memperlihatkan bounty dari All Baka Senjo. Bahkan gak cuma dari kalangan sutradara aja ya One Piece disukai, influencer besar dalam ekosistem YouTube pun juga kok. Karena pernah di salah satu tweetnya di sekitaran awal bulan Juli 2022, kita juga mungkin mendapat kabar yang cukup menyenangkan, di mana kemungkinan besar Mr. Beast akan mulai menjadi nakama. Ya, Mr. Beast pernah terlihat berinteraksi dengan YouTuber lainnya bernama Jacksepticeye yang juga gak lama ini baru mulai membaca One Piece. Like the same reason people watch One Piece for so long. They're sort of in denial about how long it's going on and how samey it is. Dan karena dia membicarakan hal tersebut, Mr. Beast sepertinya ikut tertarik untuk mulai mengikuti One Piece guys. Gak kenal Mr. Beast? Ya ketik aja YouTube. Lalu selain Mr. Beast ya, yang terbaru lah, baru-baru ini malah, akhirnya PewDiePie mengikuti One Piece loh. Ini buktinya. I'm watching One Piece. It's absolutely plastered everywhere here in Japan. I'm like, how is that possible? How is it still going? I finally gave it a watch and it's actually really good. I love watching it every morning. Terus gak cuma dari luar negeri, di dalam negeri sendiri kita udah tahu banyak tokoh atau selebriti yang juga emang ikut menggemari One Piece. Kayak misalnya aja Mas Uus atau Mas Ferry Irwandi sendiri, atau yang baru-baru aja ya mulai membaca One Piece terus langsung beli banyak komik aslinya. Bahkan bisa dibilang beli satu set dari awal sampai bisa ngejar N1 volumenya. Dia adalah Mas Raditya Dika yang kayaknya nanti juga akan membuat konten atau sharing tentang apa dan bagaimana pengalaman dia selama membaca komik One Piece ini. Kita cuma perlu bersabar aja sih, karena tak perlu terburu-buru untuk mengikuti One Piece. Journey yang ada dalam manganya sendirilah yang akan mengantarkan semua pembaca baru perlahan tapi pasti memahami kenapa serial ini begitu populer. BTW ngomong-ngomong soal populernya nih serial, rasanya kepopuleran One Piece yang semakin berkembang pesat ini dan membuat para nakama semakin menjadi antusias hingga muncul orang-orang baru yang mulai ingin melirik One Piece sangat banyak. Semua hal ini bukan tanpa alasan yang gak jelas guys, karena kalau kita perhatikan ke beberapa bulan belakangan ini, atau tepatnya ketika puncak dari arc Wano Kuni akan segera berakhir ya, banyaknya konten-konten yang cukup bisa bikin ramai untuk diperbincangkan, apalagi dengan terungkapnya Nika di chapter 1044. Yang mana menjadi salah satu prank terbesar yang udah disiapkan oleh Oda Sensei. Ya, ini merupakan prank terbesar sepanjang sejarah One Piece trend di sosial media. Selama kurang lebih 20 tahun lamanya ya, kita semua dibuat percaya kalau Luffy memakan buah iblis bernama Gomu Gomu no Mi. Tapi pada akhirnya kita diberikan fakta kalau buah iblis yang dimakan oleh Luffy, yang mana dia dapatkan dari kotak harta yang dibawa oleh Shanks, adalah buah iblis bernama Hito Hito no Mi Mythical Zoan model Nika. Wah, seketika nama Nika terkuak ada
ada pada di diri Luffy. Bersamaan itu pula tren tersebar di mana-mana, entah itu pro kontra terkait nikah, bahkan gak sedikit yang meluapkan kekesalan karena katanya ya Luffy dikasih plot armor bukan? Mr. K gak mau bahas hal ini dulu, bisa lebih panjang nanti durasinya. Kita lanjutkan aja ya. Guys, gara-gara satu persatu momen penting terkait nikah udah mulai terungkap, maka dari situlah tagar One Piece terlihat selalu trending. Every week setiap spoiler atau bahkan chapter terbarunya rilis ya, pastinya banyak hal-hal baru yang menjadi ramai untuk diperbincangkan. Dan hal ini mungkin yang membuat kepopularitasan One Piece ikut melejit, lalu tanpa disadari ya, komunitas dari serial One Piece ikut semakin membesar. Karena banyak orang-orang baru yang mulai ingin bergabung menjadi nakama dari Oda Sensei, hingga pada akhirnya kita semua bisa melihat apa yang diinginkan semua fans One Piece lihat. The end of journey, alias simpelnya dalam bahasa kita ya, akhir dari perjalanan cerita One Piece. Tapi terlepas dari trendingnya sebuah konten, pasti selalu ada juga sisi buruk atau pihak negatif yang tak menyukai dan malah membanding-bandingkan atau menjelek-jelekan serial One Piece sendiri ketika banyak orang mulai membicarakan tentang ini. Sehingga gak sedikit orang-orang terkenal atau bahkan orang-orang biasa yang mulai mencari panggung agar mendapatkan perhatian karena dia mungkin merasa beda ketika mengatakan One Piece sebagai anime yang gak layak untuk diikuti. Satu hal yang mungkin Mr. K ingin ingatkan pada kalian, selain melakukan hal itu hanya menimbulkan banyak bad effect, tapi Mr. K juga berterima kasih sih olok-olok masalah One Piece. Hal yang mungkin gak kalian sangka agar jadi yang terbeda dengan gak ngikutin hype One Piece tapi tetap kekeh menganggap One Piece itu begini, itu begitu. Relax dan santuy ya. Gara-gara itu juga, sadar gak sadar, mereka-mereka ini ikut membesarkan atau mempromosikan One Piece secara gak langsung kok. Ini real. Makanya kalau ditarik benang merahnya, dampak dari semua kehebohan yang dibuat oleh orang-orang yang gak menyukai One Piece ditambah momen-momen baru yang mungkin hype para fans yang udah mengikuti One Piece dari lama, dari situlah tercipta suatu momentum sehingga mulai banyak orang yang ikut tertarik untuk mengikuti One Piece. Meski banyak yang bilang kalau chapternya udah terlalu kepanjangan, gak ada waktu nganggur, bosan, monoton ceritanya, One Piece suka-suka Oda, atau alasan apapun itu. Kenyataannya hype One Piece gak berkurang bukan? Bahkan setelah kita atau Mr. K sendirilah di prank terkait Yamato Next Nakama, kenyataannya Oda Sensei seenak jidat ya ngerubah arah haluan Who is Nakama selanjutnya. Marahkah Mr. K? Kagak. Jengkel iya, tapi tetap aja makin jatuh cinta sama nih serial Mr. K. Nah, dari semua hal ini yang dari tadi Mr. K cicit cuitin, timbul satu pernyataan yang sesuai dengan judul video ini. Semua akan One Piece pada waktunya. Atau kalau disederhanakan menjadi kalimat tanda tanya ya, apa sebenarnya alasan yang membuat orang-orang harus membaca One Piece? Anyway, buat yang udah menonton konten Mas Ferry Irwandi, mungkin kalian udah mengerti kalau serial One Piece menawarkan kita sesuatu yang sangat dekat dengan apa yang terjadi di dunia ini. Bahkan emang banyak sekali referensi-referensi dari dunia nyata yang dibawa atau diadaptasi secara langsung oleh Odachi guys. Entah itu cerita mitologi atau mungkin nama-nama yang familiar kita dengar di dunia nyata, seperti nama ketiga senjata kuno atau keberadaan dari kapal Noah, hingga beberapa kejadian yang mungkin terasa sangat nyata atau sangat dekat dengan diri kita. Karena beberapa kejadian memang cerminan dari apa yang pernah terjadi di real world. Ya, diskriminasi dan rasisme misalnya yang bahkan ikut digambarkan oleh suatu ras dan bisa kita jumpai di arc manusia ikan menjadi salah satu isu yang ikut diangkat di serial One Piece kan. Nyatanya isu ini juga emang masih menjadi salah satu masalah di kehidupan sosial kita yang katanya udah modern ini. Dan gak cuma tentang rasisme saja isu-isunya, ada yang lainnya kok, seperti genosida atau pembunuhan massal juga ikut diangkat di cerita One Piece. Dimana kita semua tahu kan kalau Pulau Ohara menjadi salah satu pulau yang menjadi korban dari sebuah perbuatan yang kalau di One Piece sendiri disebut dengan Buster Call, atau sebuah metode serangan dari pihak angkatan laut untuk menghancurkan suatu pulau hingga rata atau menghilang dari peta dunia. Bahkan isu ini juga tentu erat kaitannya dengan politik, di mana pemerintahan dunia di One Piece ya ikut memiliki andil dan peran dalam menghapus suatu kejadian yang tidak ingin mereka sebarluaskan. Akan tetapi seakan gak ingin menimbulkan bias di cerita One Piece sendiri, bukan berarti mereka menjadi antagonis atau pemerintahan dunia maupun angkatan laut, berarti selalu melakukan hal-hal seperti menghapus atau memanipulasi sejarah. Ada juga kok dari angkatan laut yang baik pula, namun kegilaan yang terjadi di One Piece bukan tentang angkatan laut atau pemerintahan dunianya saja.
Karena di One Piece kita sebenarnya diminta untuk menilai yang baik dan yang buruk dari berbagai macam perspektif yang disajikan. Contoh simpelnya, pihak yang katanya bajak laut yang selalu dikaitkan dengan hal negatif ternyata bisa melakukan sesuatu hal yang sangat baik, seperti misalnya membantu membebaskan suatu negara dari belenggu yang menyengsarakan rakyatnya. Begitu pula dengan angkatan laut yang harusnya menjadi pelindung dari ancaman bajak laut, ternyata memiliki sisi negatif sehingga kita pun dituntun untuk pintar dalam menyikapi semua hal. Karena apa yang digambarkan di sini mungkin terasa relate dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Kalau semua orang tentu gak ada yang sempurna, dan sisi negatif ataupun hal yang merupakan bagian dari sesuatu yang salah emang sangat wajar untuk kita jumpai di dunia ini. Di sisi lain, gak hanya isu-isu yang relate doang yang menjadi salah satu keunggulan dari cerita One Piece, tapi bagaimana kejeniusan Oda Sensei dalam membuat satu momen terasa sangat memiliki feel juga menjadi kelebihannya sendiri. Ya, siapa yang pernah terpikirkan kalau ada banyak sekali laki-laki dewasa dibuat nangis hanya oleh sebuah kapal yang karam? Well, bagi yang gak mengikuti One Piece, mungkin momen seperti itu terasa sangat aneh kan? Namun bagi kita semua, momen yang terjadi di chapter 430 itu ya, menjadi salah satu momen yang cukup emosional, mengingat bagaimana Oda Sensei bisa membawa kita semua larut ke dalam momennya. Ya, perasaan haru dan sedih ketika Going Merry perlahan-lahan mulai terbakar dan tenggelam sedikit demi sedikit, diiringi dengan permintaan maaf sang kapten yang mewakili krunya, ditambah suara backsound yang mengiringi jika kita nonton di versi animenya, menjadi momen yang mungkin gak bakal pernah kalian sangka akan bisa membuat jutaan pria menangis. Bahkan kalau kalian merasa Mr. King ngibul masalah banyak pria nangis gara-gara kapal, kalian pede gak nangis walau gak baca. Oke, it's fine. Tapi mari Mr. K bawa kalian ke arc Marineford War, ke momen saat Garp duduk di samping cucunya sendiri. Sedangkan posisi Garp bingung menentukan arah. Air mata mulai mengalir di kedua mata kakek-kakek yang dikenal sebagai pahlawan angkatan laut ini. Air mata ketulusan cintanya pada cucunya sendiri. Bahkan sampai perkataan Garp aja jadi quotes paling memorable, bukan? Kisama, naze washi no yuu tori ni ikiranda? Masih kuat gak meneteskan air mata? Tenang, masih banyak momen yang bisa membuat hati batu Anda hancur dengan momen-momen sedih yang ada di One Piece kok. Garp dihajar dadan habis-habisan, alasan Senor Pink memakai pakaian nyeleneh, Ohara Memory, Chaos in Alabasta, History of Oden, dan masih banyak yang lain kok. So, just enjoy the journey. Begitu banyak cerita memang yang mendasari seseorang untuk membaca serial One Piece itu sendiri. Entah itu hanya menyukai pertarungannya atau sekedar udah terlanjur mengikuti serialnya. Rasanya alasan seperti apapun bisa diterima kok. But yang mungkin jadi pertanyaan kita saat ini ya, mungkinkah kita bisa mengetahui tujuan dari serial yang udah kita ikuti sejak lama ini? Mengingat umur dan ending dari serialnya yang entah kapan akan berakhir. Namun teka-teki dan misteri tentang apa itu One Piece sendiri ya masih tertutup dengan sangat rapat. Dan udah puluhan tahun terlewati dengan pengembangan cerita One Piece sendiri yang ekspansinya gila-gilaan. Akan tetapi ya, Oda Sensei tetap bisa secara konsisten membuat kita semua penasaran dengan ending dan wujud dari One Piece kan? BTW, sebelum kalian lanjut menonton video ini, apa yang akan Mr. K ungkapkan mungkin akan menjadi spoiler besar tentang apa itu One Piece sendiri yang kemungkinan udah berhasil ditemukan oleh salah seorang fans. Maka dari itu, buat yang gak suka dan gak ingin mendengar spoiler tentang apa wujud dari One Piece sebenarnya, Mr. K sarankan sudahi dan close saja video ini. Karena apa yang diungkapkan oleh seorang Arthur the Library of Ohara, Mr. K masih meyakini kalau apa yang dia katakan tentang wujud dari One Piece dan apa yang berada di pulau terakhir atau di Love Tale sana emang benar adanya. Oke, Mr. K jelasin secara simpel ya. Pokoknya buat yang udah tahu atau nonton video dari Mas Arthur, kalian mungkin udah bisa mengira-ngira kalau apa yang bakal Mr. K katakan ke depannya berhubungan sama lirik lagu Bing Sake. Lalu Sake itu sendiri bersama dengan sebuah tone dial memory. Ya, ketiga benda itu kemungkinan adalah apa yang akan kita jumpai nantinya ketika para kru gila dari topi jerami berhasil sampai ke pulau Love Tale. Karena seperti apa yang kita ketahui ya, dengan mendapatkan harta One Piece, gak hanya titel Raja Bajak Laut saja yang akan didapatkan, melainkan apa yang terjadi di dunia ini, termasuk sejarah 100 tahun yang hilang juga akan kita ketahui. Makanya buat yang belum nonton video dari Arthur the Library of Ohara, Mr. K saranin buat nonton sehingga kalian akan tahu maksud dari Mr. K. Mengapa lirik lagu dari Bing Sake, lalu Sake itu sendiri beserta sebuah tone dial akan menjadi tiga benda yang bisa terlihat di Love Tale.
BTW kalau nggak mau nonton versi 4 jamnya yang full bahasa Inggris, Mr. K juga udah buatkan versi hematnya kok. Lalu untuk yang berprasangka, wah kalau udah tahu One Piece itu apa, bakal bosen dong Mr. K? Well, jawabannya itu kupasrahin ke kalian aja. Meski setiap minggunya diriku membaca spoiler, tapi ketika hari Minggu malam kita membaca chapter barunya bareng-bareng, kenyataannya Mr. K tetap dibuat terkejut dan gak menyangka sama bagaimana Oda Sensei menghubungkan segala sesuatu hal, sehingga mengetahui atau menonton spoiler tentang teori apa itu One Piece sebenarnya rasanya bukan hal yang buruk. Mengingat ini juga bisa menjadi bantuan bagi orang-orang yang maaf ya, mungkin dalam kondisi gak bisa mengetahui atau mengikuti akhir dari serial One Piece, atau bahasa sederhananya ending alternatif. Ya, inilah salah satu keistimewaan dari One Piece, bagaimana satu chapter akan selalu berhubungan dengan chapter lainnya, seperti banyak momen yang udah terjadi atau udah di foreshadow oleh Oda Sensei, sehingga sangat mungkin kita mengetahui atau bisa menebak harta dari One Piece itu sendiri guys. Soalnya Oda Sensei saja di salah satu wawancaranya bilang kalau dirinya meyakini jika seorang fans yang sangat mengetahui dan mendalami One Piece, nantinya dia akan menemukan apa itu One Piece yang sebenarnya masih disembunyikan oleh Oda Sensei. The One Piece is real. So, see you again next time. Adios ya Caramelo. Stay safe everyone. Salam